Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Fidasanti dengan NIM 1805356, mahasiswi jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada kali ini saya akan mencoba mempresentasikan hasil riset saya, di mana pada mata kuliah riset pemasaran yang saya beri judul Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam penggunaan jasa transportasi bus lintas Sumatera. Tentu saja saya akan mempresentasikan dimulai dari bab 1, yaitu latar belakang, di mana di era modern ini transportasi termasuk ke dalam sarana yang mampu meningkatkan pendapatan nasional serta juga meningkatkan pertahanan dan keamanan nasional. Hal ini dapat dilihat bahwa pentingnya dari keberadaan transportasi di Indonesia, sehingga mampu meningkatkan pembangunan serta kualitas dari pelayanan transportasi atau jasa pengangkut mutlak ini. Transportasi yang ada di negara-negara berkembang seperti di Indonesia ini sangatlah penting. Pentingnya apa? Terutama untuk menjangkau daerah-daerah di pedesaan ataupun di daerah-daerah transmigran, karena dengan adanya penyediaan akses bagi masyarakat desa atau transmigran untuk memenuhi kebutuhan dan jasa sehari-hari, serta nantinya juga dapat meningkatkan taraf kehidupan baik sosial maupun ekonominya. Seiring dengan berkembangnya zaman, berkembangnya teknologi mengenai penggunaan aplikasi yang dapat memperkenalkan layanan-layanan dari pemesanan bus atau transportasi lainnya dengan cara online, tetapi tetap telah memenuhi standar dari pelayanan yang telah ditentukan dengan menggunakan layanan yang telah disediakan oleh pihak-pihak transportasi tersebut. Dalam hal pemasaran juga harus diperhatikan beberapa komponen yang penting sebagai pendukung yang terdapat dalam bauran pemasaran jasa. Transportasi ini kan merupakan pemasaran jasa. Di antaranya ada produk, price atau harga, place tempat atau distribusi, promotion atau promosi, people ada orang, physical evidence ada bukti fisik, dan juga ada proses. Yang pastinya perusahaan harus merumuskan bauran pemasaran dengan tepat. Untuk apa? Karena keberadaan bauran pemasaran ini sangat penting bagi konsumen tentunya, agar mempunyai pengaruh pada pencapaian dari tujuan akhir suatu perusahaan itu. Tujuan akhirnya apa sih? Untuk memperoleh keuntungan baik melalui pembelian produk maupun dari penggunaan jasa itu sendiri. Dan yang kedua dari bab 1 adalah identifikasi masalah. Dari latar belakang penelitian masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan jumlah penumpang yang membeli tiket bus ANS dan NPM pada aplikasi berdampak pada penjualan tiket di loket bus tersebut. Yang kedua, ada bus. Nama ANS saat ini sedang naik di kalangan bus lintas Sumatera dari tahun ke tahun. Dan yang ketiga, ada PT NPM belum bisa meluncurkan bus dengan fasilitas dan layanan seperti PO Bus ANS. Dan yang terakhir, kekecewaan konsumen terhadap fasilitas dan layanan dari kedua bus ini tentunya berbeda. Poin selanjutnya adalah batasan masalah. Berdasarkan uraian yang ada di dalam latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, maka saya melakukan penelitian ini akan dilakukan pada masalah yang terkait dengan keputusan penggunaan jasa transportasi lintas Sumatera dan beberapa variabel yang mempengaruhinya. Berikut beberapa variabel tersebut dibatasi pada variabel harga, itu kita jadikan X1, variabel fasilitas kita jadikan X2, variabel layanan kita jadikan X3, terhadap keputusan penggunaan jasa itu kita jadikan variabel Y pada jasa transportasi lintas Sumatera, POANS dan PT NPM.
Selanjutnya ada rumusan masalah. Sesuai dengan batasan masalah yang ada, dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan. Di antaranya, yang pertama, ada bagaimana pengaruh harga terhadap keputusan penggunaan jasa transportasi bus lintas Sumatera dari POANS dan PT NPM. Yang kedua, ada bagaimana pengaruh fasilitas terhadap keputusan penggunaan jasa transportasi bus lintas Sumatera pada POANS dan PT NPM. Yang ketiga, ada bagaimana pengaruh dari layanan terhadap keputusan penggunaan jasa transportasi bus lintas Sumatera dari POANS dan PT NPM. Selanjutnya adalah apa sih tujuan dari penelitian ini? Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis yang pertama, pengaruh harga terhadap keputusan penggunaan jasa transportasi bus lintas Sumatera dari POANS dan PT NPM. Yang kedua, ada pengaruh fasilitas terhadap keputusan penggunaan jasa transportasi bus lintas Sumatera dari POANS dan PT NPM. Dan yang ketiga, ada pengaruh layanan terhadap keputusan penggunaan jasa transportasi bus lintas Sumatera dari POANS dan PT NPM. Selanjutnya, saya akan masuk ke bab 2, di mana yang pertama itu ada landasan teori yang berisikan pengertian dari pemasaran. Pemasaran adalah suatu kegiatan yang dianggap penting bagi suatu perusahaan dengan memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan serta keinginan masyarakat melalui sebuah produk yang diharapkan dapat memberikan manfaat atas penggunaannya. Ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapat mengenai pemasaran. Yang selanjutnya adalah manajemen pemasaran. Mengenai manajemen pemasaran, bahwa penulis dapat mengartikan manajemen pemasaran sendiri itu adalah suatu seni dan juga ilmu di mana dengan cara memilih pasar, sasaran dalam menciptakan, memperoleh, dan mendistribusikan secara efektif nilai pelanggan yang ternama untuk mendapatkan suatu keuntungan. Dan yang selanjutnya adalah bauran pemasaran. Apa sih bauran pemasaran itu? Menurut Philip Kotler tahun 2003, terdiri dari 4P dan 3P. Bahwa dijelaskan 4P yang pertama itu adalah produk atau produk, merupakan suatu yang dapat ditawarkan kepada semua pangsa pasar untuk mendapatkan kepuasan dari suatu kebutuhan serta keinginan dari para konsumennya. P yang kedua adalah price atau harga. Harga di sini merupakan sejumlah uang yang digunakan sebagai nilai tukar untuk memperoleh suatu keuntungan dari penggunaan produk, barang, dan jasa. Harga juga termasuk satu-satunya unsur yang termasuk ke dalam bauran pemasaran yang memberikan pendapatan atas organisasi atau perusahaan. Dan P yang ketiga adalah place atau tempat atau distribusi. Tempat di sini adalah kegiatan yang dikerjakan oleh perusahaan untuk dapat membuat produk agar mudah memperoleh serta terjangkaunya ketersediaan untuk para konsumen yang menjadi target pasarnya. Yang keempat ada promotion atau promosi. Di sini promosi adalah sebuah kegiatan yang di dalam perusahaan melakukan kegiatan komunikasi atau mempromosikan produknya kepada target pasar. P yang kelima itu ada people atau orang. Orang yang ikut bergabung serta suatu proses penyeleksian, pelatihan, dan pemberian motivasi karyawan yang nantinya keahlian dan kemampuan itu akan digunakan sebagai pembeda dari para kompetitor atau para pesaing dalam memenuhi kepuasan para pelanggannya.
Orang juga mempunyai peranan penting dalam mensukseskan suatu perusahaan. Orang inilah yang nantinya akan berinteraksi secara langsung dengan konsumen dalam memberikan layanan. Merupakan bagian terpenting untuk membangun loyalitas para konsumen. Dan P yang keenam itu ada physical evidence atau bukti fisik. Maksudnya bukti fisik di sini merupakan bagian dari perwujudan nyata yang ditawarkan kepada para pelanggan atau bahkan kepada calon pelanggan yang nantinya akan menggunakan produk jasa tersebut. Dan P yang terakhir ada proses atau cara melakukannya. Proses di sini termasuk dalam bagian dari bagaimana cara perusahaan melayani permintaan dari setiap konsumennya. Serta proses ini dapat meliputi berbagai mekanisme yang ada, seperti adanya mekanisme pelayanan, prosedur, jadwal kegiatan, serta rutinitas yang ada. Hal ini dibedakan tergantung jenis pemasaran apa yang akan digunakan. Apabila menggunakan pemasaran produk barang maksud saya, maka menggunakan 4P tadi. Sedangkan jika menggunakan pemasaran jasa, maka menggunakan 7P atau keseluruhan P yang di atas tadi. Landasan teori yang kedua adalah pemasaran jasa. Jasa sering dilihat sebagai sebuah kejadian yang rumit. Kata jasa sendiri memiliki banyak pengertian atau banyak arti, bisa berupa layanan pribadi sampai layanan untuk suatu organisasi atau perusahaan. Dalam jasa tentunya memiliki karakteristik sebagai pembeda dari produk barang. Karakteristik jasa itu, sifat dari jasa berasal dari beberapa karakteristik. Yang pertama, karakteristik yang dapat membedakan dengan produk barang. Karakteristik ini juga dapat memunculkan beberapa tantangan terhadap kesempatan tertentu dalam proses pemasaran. Hal inilah yang nantinya dapat menghasilkan program-program dari pemasaran strategi yang bersifat substansial, yang berbeda dari pemasaran produk barang tadi yang berwujud. Adapun karakteristik jasa itu ada yang pertama, tidak berwujud atau intangibility. Karakteristik jasa ini lebih terfokus pada bagian pemasaran, dan beban ini harus diberatkan oleh bagian promosi dari perusahaan. Kenapa? Karena tenaga penjualan dan bagian dari periklanan harus memfokuskan perhatian pada manfaat utama yang diperoleh dari jasa, bukan hanya sekedar menunjukkan jasa itu sendiri. Karakteristik yang kedua ada keanekaragaman setiap bagian jasa. Biasanya berbeda dari bagian-bagian lainnya. Maka perusahaan jasa baiknya selalu memperhatikan setiap tahapan, mulai dari perencanaan suatu produk dalam berbagai program pemasaran mereka. Karakteristik yang ketiga ada tidak terpisahkan atau inseparability, di mana karakteristik ini biasanya memiliki arti bahwa penjualan langsung adalah satu-satunya saluran dari distribusi. Selain itu, pemasaran jasa juga tidak dapat dijual di banyak pasar. Dan yang terakhir ada karakteristik jasa itu mudah lenyap atau perishability, di mana campuran antara sifat yang mudah rusak dan permintaan yang terus berubah dapat menimbulkan tantangan baru dalam bidang perencanaan suatu produk, penentuan harga, serta promosi tersendiri bagi perusahaan jasa. Selanjutnya, dalam pemasaran jasa itu terdapat macam-macamnya. Apa aja sih? Yang pertama ada personalized service atau pelayanan personal atau pelayanan individu. Pada jasa ini sangat bersifat personal atau bisa juga dibilang sangat terjaga, sangat rahasia dalam hal kerahasiaannya, sehingga
tidak dapat dipisahkan dari orang yang menghasilkan jasa tersebut, di mana pada pelayanan jasa ini langsung dikerjakan oleh pihak produsennya. Penggunaan perantara dalam pelayanan ini tentunya dianggap kurang efisien. Dan yang kedua ada Public Utility and Transportation Service atau kepentingan umum dari jasa transportasi. Dalam perusahaan public utility yang mempunyai monopoli secara alami, contohnya terdapat pada perusahaan listrik, perkantoran, air minum, bahkan perdagangan di bidang industri. Sedangkan dari transportation service juga mempunyai contoh seperti angkutan berupa ojek, bus, kereta, pesawat udara, kapal laut, dan transportasi lainnya. Kajian teori yang ketiga itu ada transportasi, di mana transportasi juga merupakan dasar dari pembangunan ekonomi dan juga perkembangan dari masyarakat yang dapat meningkatkan pertumbuhan dari perindustrian. Dengan adanya penggunaan transportasi dapat mempengaruhi adanya pembagian pekerjaan yang disesuaikan berdasarkan keahlian, budaya, adat istiadat, dan juga disesuaikan dengan daerah atau wilayahnya masing-masing. Yang selanjutnya yang kedua itu ada sistem transportasi. Dalam mempelajari transportasi, tentunya dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu ada angkutan penumpang muatan kecil dan angkutan penumpang muatan besar. Angkutan muatan kecil ini digunakan untuk membawa penumpang menggunakan mobil sewaan atau bisa juga menggunakan kendaraan pribadi yang bisa menggunakan kendaraan lainnya sebagai alat angkutan. Yang kedua ada angkutan penumpang muatan besar, di mana kendaraan yang kita jumpai untuk mengangkut muatan banyak biasanya disebut angkutan umum dan biasanya bukan lagi menggunakan mobil pribadi, melainkan pada angkutan muatan banyak ini biasanya menggunakan bus, pesawat terbang, kereta api, kapal laut, dan angkutan muatan besar lainnya. Yang ketiga, tentunya ada peranan dari transportasi itu sendiri. Transportasi memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Maksudnya, dengan menggerakkan hasil-hasil dari produksi dan juga bahan baku dari suatu daerah yang dapat dijual atau diperkenalkan kepada pihak-pihak perusahaan atau pihak-pihak industri. Selain itu, transportasi juga melakukan penyebaran penduduk serta pemerataan dari pembangunan. Penyebaran penduduk ini dilakukan di seluruh pelosok tanah air di Indonesia dengan cara menggunakan macam-macam jenis dari transportasi tadi. Landasan teori yang terakhir adalah keputusan konsumen. Proses keputusan pembelian dalam mengambil sebuah keputusan yang bersifat kompleks dapat terjadi apabila seorang pembeli melihat produk-produk yang dianggap tidak terkenal, harga yang terlalu tinggi, dan juga barang tersebut jarang dibeli oleh para konsumen. Seorang konsumen melakukan pembelian pastinya memerlukan berbagai macam kriteria sebagai bahan evaluasi dari banyaknya merek dan dari banyaknya pilihan serta banyak waktu juga untuk mencari dan mendapatkan informasi yang kemudian berakhir pada memutuskan untuk melakukan pembelian produk tersebut. Menurut pendapat dari Philip Kotler tahun 2000 di bukunya mengungkapkan beberapa langkah sebelum akhirnya konsumen memberikan keputusan dalam pembelian suatu produk. Yang pertama itu ada pengenalan masalah. Nah, dalam pengenalan masalah ini biasanya dilakukan pada proses pembelian
guna mengenali masalah atau kebutuhan dari para pembeli. Pembeli tentunya akan merasakan adanya perbedaan dari keadaan aktualnya dengan keadaan yang pembeli inginkan. Setelah menemukan masalah, yang kedua itu adalah mencari informasi atau pencarian informasi. Informasi di sini merupakan bagian dari acuan atau patokan bagi para konsumen dan dapat berpengaruh dengan cukup relatif untuk setiap sumber yang diberikan, sehingga dapat memberikan keputusan untuk tahap selanjutnya dalam suatu pembelian. Langkah yang ketiga ada evaluasi alternatif. Tahapan evaluasi ini memberikan informasi yang didapatkan seorang pembeli untuk dilakukannya pengevaluasian dari semua alternatif yang ada sebagai langkah untuk melakukan pembelian. Dan langkah yang terakhir adalah keputusan membeli. Sampai di tahap ini, konsumen membuat selera yang berbeda dari setiap merek-merek yang ada, sesuai dengan pilihan individu masing-masing. Konsumen dalam hal ini juga mulai menentukan niat untuk melakukan pembelian produk sesuai dengan keinginan dan kesukaan terhadap produk tersebut. Selanjutnya adalah penelitian yang relevan. Yang pertama itu ada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zuhdi Setiawan pada tahun 2010 dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam menggunakan jasa transportasi bus malam PO Gunung Harta, jurusan Surabaya dan Pasar. Dari hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa tarif, pelayanan, dan fasilitas berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen dari bus malam PO Gunung Harta, jurusan Surabaya dan di Pasar. Penelitian yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Christina Vika Natalia pada tahun 2018 dengan judul Analisis Perbandingan Persepsi Kualitas Pelayanan, Harga dan Kepuasan Konsumen dari Gojek dan Grab. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan persepsi harga dan kepuasan konsumen pada Gojek dan Grab. Selanjutnya adalah kerangka konseptual. Kerangka konseptual atau biasa dikenal dengan kerangka berpikir merupakan sebuah konsep yang dapat mengartikan serta menunjukkan pendapat terkait variabel bebas dan juga variabel terikat yang nantinya akan dilakukan penelitian berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang dapat mempengaruhi konsumen dalam penggunaan jasa transportasi, di mana yang dipengaruhi oleh ada faktor harga, fasilitas, dan juga layanan. Berdasarkan teori-teori atau landasan dan bukti yang ada, maka dapat dituliskan hipotesis sebagai berikut, mana H1 sama dengan harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan penggunaan jasa transportasi dari bus lintas Sumatera, POANS dan PT NPM. Untuk H2-nya sama dengan fasilitas berpengaruh signifikan terhadap keputusan penggunaan jasa transportasi bus lintas Sumatera dari POANS dan PT NPM. Dan H3 itu sama dengan layanan berpengaruh signifikan terhadap keputusan penggunaan jasa transportasi bus lintas Sumatera dari POANS dan PT NPM. Selanjutnya saya akan membahas di bab ketiga, ada metodologi penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian komparatif, di mana penelitian jenis ini bersifat untuk menjelaskan atau membandingkan persamaan dan juga perbedaan dua atau lebih fakta yang bersifat dari objek yang akan diteliti berdasarkan kerangka penelitian tersebut. Poin yang kedua ada populasi dan sampel, di mana populasi menurut Sugiono tahun 2012 populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kualitas dan kelompok tertentu
yang ditetapkan oleh peneliti untuk dapat dipelajari dan disimpulkan bahwa populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah konsumen yang mau melakukan pembelian tempat duduk untuk keberangkatan Padang Jakarta dengan membandingkan kedua perusahaan bus lintas Sumatera yang terhitung dari bulan Maret. Poin yang kedua adalah sampel, di mana sampel merupakan bagian dari jumlah individu atau kelompok yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengambilan sampel ini bisa dilakukan dalam penelitian. Sampel yang dilakukan peneliti adalah konsumen umum yang pernah menggunakan kedua jasa transportasi POANS dan PTNPM di Kota Padang. Poin selanjutnya adalah definisi operasional. Yang pertama ada instrumen penelitian. Penyusunan instrumen penelitian ini setiap variabel dilakukan dengan beberapa langkah. Sebagai berikut, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama ada pembuatan kisi-kisi berdasarkan indikator dari setiap variabel. Yang kedua ada menyusun butir pertanyaan dari indikator dari setiap variabel. Yang ketiga melakukan analisis rasional untuk melihat ada kecocokan dari setiap butir angket dengan indikator serta kesepakatan penyusunan butir kuesioner dari berbagai aspek yang diukur. Dan yang terakhir ada mengkonsultasikan dengan pembimbing untuk mendapatkan kesesuaian butir dengan cara kontras. Poin selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitiannya adalah kuesioner, yaitu berisikan daftar pertanyaan yang akan diberikan kepada para pengguna jasa POANS dan PTNPM di Kota Padang dengan harapan mereka akan memberikan respon positif atau sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan dan pengalaman pribadinya sendiri. Selanjutnya yang terakhir dalam bab 3 metodologi penelitian itu ada teknik analisis data. Yang pertama ada analisis deskriptif yang berisikan verifikasi data dan menghitung nilai jawaban. Yang kedua ada analisis induktif, di mana ada uji normalitas, uji multikolenialitas, uji heterokedastisitas. Yang ketiga ada analisis jalur atau jalur PET. Analisis jalur dan pecahannya, menentukan koefisien jalur. Yang ketiga ada koefisien jalur variabel lain. Dan yang terakhir ada uji hipotesis. Selanjutnya yang terakhir dalam bab 3 metodologi penelitian itu ada teknik analisis data. Yang pertama ada analisis deskriptif yang berisikan verifikasi data dan menghitung nilai jawaban. Yang kedua ada analisis induktif, di mana ada uji normalitas, uji multikolenialitas, uji heterokedastisitas. Yang ketiga ada analisis jalur atau jalur PET. Analisis jalur dan pecahannya, menentukan koefisien jalur. Yang ketiga ada koefisien jalur variabel lain. Dan yang terakhir ada uji hipotesis.